Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadail wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Faqala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya banggakan segenap para tamu undangan yang saya cintai, segenap jajaran manajemen dan panitia, terutama tuan rumah kita, Duta Kuantum Wakaf yang dipimpin oleh Ustadz Zulhamdi LC. Kita boleh tepuk tangan dulu yang ikhlas. Yang tepuk tangannya ikhlas saya doain banyak duitnya. Yang enggak banyak nggak tega doain. Waktu kita sedikit, saya tidak akan menjelaskan apa yang sudah dibuka oleh Ustadz Zulhamdi. Kita sedikit ngobrol bahwa hidup ini adalah ibadah, dan ibadah itu terbagi tiga. Menurut Imam Syekh Ibnul Qayyim Az-Zawji, ada ibadah badani, ada ibadah mali, ada ibadah badani wa mali. Ibadah tubuh, ibadah harta, dan ibadah tubuh dan harta. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita zikir adalah bagian dari ibadah-ibadah badan, harta, badan dan harta. Tapi ada pembungkus di antara ibadah-ibadah tersebut. Yang lebih hebat adalah ibadah ruhi. Dan ibadah ruhi inilah yang tertinggi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Maka di kesempatan berbahagia ini, kita ucapkan dulu kalimat syukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak ibu gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa, gak punya suami, gak punya istri, gak punya anak, gak punya rumah, gak punya kendaraan, gak punya mobil, gak punya motor, gak punya pangkat, gak punya jabatan, gak punya kedudukan, gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa. Cuma punya badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetap harus bersyukur kepada Allah. Saya tanya dulu, duluan syukur apa duluan sabar? Mulai nih, ragu-ragu. Duluan sabar apa duluan syukur? Sabar. Sebelah kiri syukur. Oke, kita cek.
Waktu papa kita dulu nyolek ibu kita, maka yang terkirim gak banyak. Tapi yang gak banyak itu di dalamnya ada 250 juta sel. Yang diterima hanya satu, we are the champion. Kitalah pemenang kehidupan. Berarti dari 250 juta itu yang dipilih satu. Kita termasuk satu apa tidak? Terpilih apa tidak? Kira-kira sabar apa syukur? Mana yang bilang sabar tadi? Nyatanya sabar dan syukur itu nggak bisa dipisah. Orang syukur dia harus sabar. Orang sabar harus syukur. Nggak bisa syukur di istrinya, sabar di suaminya. Cek 1, 2, 3, 4 sekarang pe. Lanjut. Iklan lewat. Suami syukur, istri sabar, nggak bisa. Suami harus syukur sabar, istri juga syukur dan sabar. Ada seorang suami paling jelek di kampung itu, nikah sama seorang istri paling cantik di kampung itu, jomplang keadaan. Suatu saat istrinya ngaji sama seorang ustazah. Kata ustazahnya begini, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar pasti masuk surga. Pulang ke rumah, suaminya lagi bengong depan rumah. Abang, kenapa kok bengong? Aku lagi mikir, mah. Kira-kira kita kalau mati masuk surga apa tidak? Istrinya pede menjawab, masuk surga. Kok kamu pede betul? Kata ustazah. Dia ngomong, siapa yang bersyukur dia masuk surga. Siapa yang bersabar dia masuk surga. Abang bersyukur dapat saya istri paling cantik di kampung. Saya bersabar tapi suami paling jelek di kampung ini. Ini nggak boleh bisa. Suaminya harus syukur sabar, istrinya juga harus syukur dan sabar. Orang bersabar pasti bersyukur, dan orang bisa bersyukur gara-gara dia bersabar. Apalagi ternyata kita nggak sendiri. Punya suami, punya istri, punya anak, punya kendaraan, punya rumah, punya keturunan, punya orang tua, punya mertua, punya pangkat, punya jabatan, punya sahabat, punya kerabat, punya mainan, punya hiburan. Maka tidak ada alasan kita untuk ingkar kepada karunia Allah. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Dan dalam hidup itu tidak cukup urusan kita hanya kepada Allah. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia berhamparan di muka bumiku kecuali tujuannya satu. Mereka menjadi wakil, menjadi pengurus. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang saling mengasihi dan menyayangi akan dikasih dan disayang oleh Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka sayangi siapa-siapa yang di bumi, akan sayang kepadamu siapa-siapa yang di langit. Maka keluarlah dalam hukum agama, ada zakat, ada sedekah, ada infak, dan ada wakaf, yang nanti setelah sesat ini diterangkan oleh guru kita Ustaz Zulhamdi. Kita ngomongin aja, ini semuanya berkaitan dengan mali. Tadi di awal disebutkan ada ibadah badan, ada ibadah harta. Yang barusan saya sebutkan ibadah mali. Dan ini semua berkaitan dengan uang. Uang itu dana. Biasanya punya dana siapa? Ibu-ibu. Itu ibu sekalian nyirbana. Ya dana. Berarti yang punya siapa? Yang punya uang. Nah ternyata zakat, sedekah, infak adalah bagian kita proses bayar pajak kehidupan.
Kenapa Bapak Ibu pakai mobil bayar pajak tiap tahun? Karena diantaranya kita pakai jalan. Zakat kita tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak banyak zakatnya. Hanya 2,5 gram. 3 liter kurang lebih beras. Bayangkan nafas, kata dokter, yang hembusan dan tarikan nafas kita ini sehari semalam 24 jam 18 juta kali sehari. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Kedipan mata, mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, mulut, tangan, kaki dengan fungsi-fungsinya. Setahun cuma bayar 2,5 kilogram beras. Bayar zakatnya kemana? Harusnya ke Allah. Tapi karena Allah sang maha kaya, maka zakat dikembalikan lagi tektok kepada 8 golongan, fakir, miskin, dan seterusnya. Kemudian sedekah. Sedekah ini bisa bersifat materialisme atau non materialisme. Sedekah menampakkan keimanan kepada manusia. Sodako imanan sesuai dengan namanya. Sodakotun hiya sodako imanan. Orang yang bersedekah itu ibarat orang yang menampakkan bahwa dirinya, ya Rob, aku ini beriman. Sebelum rezekinya nyampe di tangan yang menerima, Allah sudah siapkan gantinya 10, 700 dan sampai bighoiri hisab, tanpa terhitung angka-angkanya. Bahkan sedekah juga bisa tidak hanya uang, senyum. Kalau yang uang itu biasanya infak. Makanya kotak amal itu bagusnya tulisannya kotak infak, bukan kotak sedekah. Sebab senyum juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum di wajah saudaramu, senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Banyak orang salah, makanya pas giliran kotak infak itu lewat, banyak yang senyum. Anehnya orang kita itu kalau udah kotak amal lewat itu pura-pura zikir kalau Jumatan. Udah kelihatan jalan di pura-pura zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Giliran tangannya masuk, tiba-tiba tangan punya mata. 100.000. Dapat 30 bungkus ini. Rokok. Pindah 50, masih gede juga. 10.000, 5.000, 2.000. 1.000. Tarik sama dia, gulung-gulung lipat, dipanjangin, ditarik, masukin ke kotak. Setengah masuk, setengah masih di tangan. Pas dilihat, Soekarno-Hatta. Dimasukin Soekarno-Hatta, ditarik temannya sebelah, juta. Akhirnya itu masuk uang, lewat sambil dipandangin. Ya Allah, 3 bungkus hilang hari ini. Sedekah latihan, nolak bala, infak tadi. Satu kata dia dengan munafik. Infak itu artinya bolong. Munafik juga bolong. Orang infak bolong kantongnya. Orang munafik bolong imannya. Tidak menerima kebenaran, masuk kuping kanan. Balik lagi mentok kuping kanan. Namanya jitok, ngajinya ada yang masuk kanan, keluar kuping jibus, ngajinya makanya kalau di pengajian banyak orang ya jitok, jibus, apalagi jider, ngajinya jider, jilor ngajinya, jiler ngajinya. Maka di kesempatan bahagia sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan kondisi santai, bahwa setiap kita ini membutuhkan kenyamanan dalam hidup, baik hidup di alam dunia ataupun di alam akhirat. Kenyamanan itu mengalahkan cinta. Kenyamanan itu mengalahkan juga sesuatu yang berbau mawaddah. Kenyamanan itu adalah sayang. Allah menciptakan semesta ini dengan cinta, memeliharanya dengan sayang. Sebagaimana bapak ibu dalam rumah tangga membina, menuju rumah tangga dibangun dengan cinta. Belum sayang, karena belum berbuat apa-apa.
cinta itu fisik. Sebagaimana bapak lihat ibu dulu, Masya Allah, rambutnya igal mayang, alisnya berbaris bagaikan ulat bulu, matanya mata sapi, bola pingpong, bola indah, hidung mancu, bibir tipis bagaikan manggis dibelah 4 kalau 2 kegedean doyan, dagu menggelayut, leher lenjang suar, betis bunting padi kalau jalan ke entok kemagriban. Itu cinta. Ya. Setelah menikah, cinta turun kepada anak. Mawaddah turun kepada anak, kepada pasangan berganti sayang. Makanya kadang istri suami ngeselin, tetap aja berantem besok aku lagi. Apalagi dalam rumah tangga itu harus ada tagoful, mengabaikan hal-hal yang ringan, mengabaikan hal-hal yang remeh. Nggak usah dibangkit-bangkit, karena rumah tangga itu kalau berantem volumenya digede-gede, dikecil-kecil. Papa berangkat kayaknya baju rapi, kenapa pulang lecet? Itu pasti berantem itu. Nggak usah ditanya. Allah menciptakan bumi, langit, 7 lapis langit. Langit pertama dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, fi tafsiril Maksur. Langit pertama dari awan, langit kedua dari besi, langit ketiga dari marmer, langit keempat dari perunggu, langit kelima dari perak, langit keenam dari emas, langit ketujuh dari intan, mutiara, yakut, merah. Di atasnya lautan cahaya bergabung dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti jumlahnya nggak 1 miliaran, tergabung dalam galaksi Andromeda. Jumlahnya nggak 1 ribuan miliar. Itulah lautan cahaya, penjaganya malaikat Maitos. Allah ciptakan semesta dengan cinta, memeliharanya dengan sayang. Begitu juga kita dalam kehidupan, membuka segalanya dengan pandangan mata, dari mata turun ke hati. Itulah cinta. Tapi untuk menjaga kehidupan, keselamatan dan kenyamanan hidup kita di dunia dan di akhirat dibutuhkan sayang. Bahkan untuk menurunkan rezeki dari Tuhan dibutuhkan sayangnya Allah dulu untuk bisa turun. Dan sayangnya Allah itu turun, dijemput dengan sayang di antara kita. Kalau rezeki rumah tangga mau hebat, sayang, kasih sayang di antara suami istri. Rezeki di antara satu bangsa hebat, akur satu bangsa. Ketika sayangnya timbul, berkasih sayang di antara sesama warga bangsa, turun kasih sayang dari langit. Kalau sudah turun kasih sayang dari langit, turunlah rezekinya. Maka melatih diri kita berbagi kepada seseorang, sesuatu, kepada perihal-perihal yang membuat kita memang mata terlihat di kepala mata kita, kemudian sampai di hati terenyuh. Maka orang yang sering berbagi itu akan membuat hatinya lembut. Dijamin orang yang senang berbagi itu orang baik. Bagaimana dia mau jahat sama orang, orang duitnya aja kasih orang? Betul atau tidak? Kita diletih dari kecil. Ayo punya mainan, nak kasih satu. Lihat ibunya, lihat mamanya. Ternyata mamanya kasih contoh, kemudian diikuti. Anak yang mendidik dirinya berbagi, pada ujungnya akan bentuk jiwa berbagi. Orang yang punya jiwa berbagi, nggak punya pun dia akan berbagi, apalagi dia punya. Tapi orang yang mengepalkan tangan tidak berbagi, jangankan dia saat tidak punya pun dia tidak akan memberi. Sementara berbagi pada urusan Allah seperti zakat yang wajib fardu ain, juga pada urusan yang lain sunnah seperti sedekah, infak dan wakaf. Bagaimana bisa sesuatu yang sunnah itu tidak akan dipaksa, kalau yang wajib saja harus dipaksa? Makanya zakat termasuk dalam rukun Islam. Sebagaimana sholat saja tiap agama harus dipaksa. Kalau sholat wajib saja harus dipaksa, apalagi selain urusan sholat. Sekarang kita berwakaf. Siapa kira kalau wakaf itu tidak penting? Ini daripada perjalanan hidup dari ujungnya, bahkan tujuan kita. Ghayatul hayat, tujuan hidup. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Bahkan hadis dari Imam Abu Hurairah yang sering kita kenal. Idza mata bnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathatin aw min thalathin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam mati, apabila ada manusia mati, putus semua amalnya.
puasanya putus, sholatnya putus, baca Qurannya putus, zikirnya putus. Tapi ada 3 hal yang tidak terputus. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya ngalir. Ulama banyak menyebutkan bahwa sedekah jariyah ini dalam kurung tanda kutip wakaf. Kalau sedekah yang kita lakukan, saya yakin Bapak Ibu ini ahli sedekah. Ya, karena orang yang punya teman banyak, insya Allah ahli sedekah. Sebab orang pelit itu tidak disukai oleh orang. Jangankan orang pelit, sesama pelit aja gak suka. Kira-kira benar apa betul? Lu jangan deket-deket dia dah. Emang kenapa? Pelit. Yang ngomong padahal pelit. Kita yang dengerannya malu. Orang pelit pengamen aja gak suka. Orang datang ke rumah orang kaya, pengamen kan nggak punya paham sesuatu yang berlebihan, standar aja dia protes. Ditarik lagu rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Keluar rumah belum pulang kantor, pelit amat, saya mungkin nggak keluar sih sama sekali sih. Penasaran, besok datang lagi, ditarik lagi lagu yang rasa cinta pasti ada. Belum selesai keluar lagi tuh ya pembantunya, maaf tuan rumahnya lagi lebur. Mas tuh pelit amat ini orang, rumah segede ini nggak ada 2.000 perak juga keluar. Besok datang lagi, penasaran, tapi diintip dulu dari balik pohon. Ternyata tuan rumahnya ada, lagi pakai celana wahai, nyuci mobil. Celana apa? Hah? Protes nih. Celana apa? Hawaii. Oh, Hawaii itu dengkul ke bawah. Kalau dengkul ke atas, wahai. Ke atas lagi, aduhai. Atas lagi, hai hai. Awas lo bilang mohai. Buru-buru disamperin tuan rumah lagi nyuci mobil, ditarik lagu rasa cinta pasti ada. Keluar gua ke dalam, bantu keluar. Maaf, tuan rumah lagi keluar negeri. Kesel nih pengamen. Jelas-jelas dia lihat bilangin keluar negeri, ditarik sama dia rapnya. Perasaan tadi ada, kau bilangnya kagak ada. Gue sumpahin ketiban tangga, biar bininya jadi kompak amat. Janda kompak amat janda. Orang pelit aja nggak ada oyan sama yang pelit, apalagi orang yang loman, memberi, jiwa berbagi. Maka kita yang sudah dilatih dengan zakat tahunan, zakat itu untuk mensucikan harta, kotoran harus dibuang. Bapak Ibu sekenyang apapun, sehebat makannya, pagi pizza, siang steak, malamnya lagi makanan-makanan mahal, 3 hari nggak buang air, mules betis kita 3 hari. Betul atau tidak? Begitu juga harta, sudah dilatih tiap tahun zakat, sudah dilatih setiap saat, ada waktunya dengan sedekah, sudah dilatih dengan infak, yaitu menjaga mata orang. Ada orang yang lihat kita Pak pakai mobil bagus, ada orang lihat kita pakai baju bagus, ada orang lihat kita pakai sesuatu yang indah, emas, berlian, kalung, gelang. Kalau dia kita sering kasih sedekah dengan infak, langsung dia berucap, ya Rob, aku memang miskin, aku susah, orang tuaku juga miskin, tapi aku tetap bersyukur karena kau masih kirim orang-orang baik untuk berbagi kepada keluarga kami. Allah ngomong, hai fulan, gara-gara engkau berinfak, berbagi, bersedekah, harusnya dia marah. Ternyata dia gak protes, baru karena kau berbagi kepadanya, maka ku tambahkan nilai daripada kecintaan kepadamu dengan keberkahan rezeki yang banyak. Tapi sebaliknya, ada orang di sekitar komplek kita ngeliat kita pakai mobil indah, pakai cincin bagus, sepatu bagus, rumah bagus, pakaian bagus, kita nggak berbagi, kita nggak berinfak. Terus dia ngomong dalam hatinya, nih orang-orang yang dalam keadaan susah, tuh orang enak sekali, perasaan ibadahnya juga masih baikan saya, nggak pernah lihat saya dia tuh datang ke masjid, sholat 5 waktu. Kenapa duitnya banyak dia? Ya Rob, kau tidak adil. Kau nggak adil. Allah langsung lihat, gara-gara engkau
tidak berbagi, kau tidak ulurkan tanganmu dengan tangan di atas. Si fulan ini sampai protes kepadaku, mengatakan aku tidak adil. Kau telah memfitnah aku, telah membuat citramu buruk di hadapan hamba yang lain. Maka Allah kurangi harta dan rezekinya. Orang zakat 100 juta ditaruh, nggak dikeluarin tuh sedekahnya, nggak dikeluarin infaknya, nggak dikeluarin tuh sedekahnya, duitnya utuh. Tetapi jangan lupa, tiba-tiba 2 bulan kerasa kalau soal bunyi ketak ketok ketak ketok, cek ke dokter, Pak nggak ada Pak, harus ke Penang Malaysia. Datang ke Penang Malaysia dicek, oh Bapak sudah mulai ini Pak, terlalu banyak pakai. Ambil martil sama dokternya, diketuk tuh palu dengkulnya, tok 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 tok, Pak kering Pak. Ada Pak, ini dari Cina lutut kanan 40 juta, kiri 40 juta, biayanya 20 juta. Habis nggak duitnya? Kita harus paham bahwa rezeki adalah pemberian Allah yang bisa kita pakai, pemberian Tuhan yang bisa kita pergunakan. Di rumah kita ada sesuatu barang-barang yang bisa kita pakai, berarti rezeki. Kalau nggak bisa dipakai, belum tentu rezeki. Termasuk uang kita yang ada di orang. Punya mobil bisa dipakai, namanya punya pakaian bagus bisa dipakai, namanya punya motor, meskipun motor jadul bisa dipakai, namanya punya suami meskipun udah sepuh bisa. Teruskan sendiri ya. Kalau sudah di tangan orang, meskipun itu duit kita yang nyari, belum tentu rezeki. Duit nyampe ke tangan ibu, masuk rekening, sebulan nggak dipakai, belum tentu rezeki. Nggak lama adik kita telepon, Mas, Mbak, aku pinjam uang loh. Berapa? 20 juta tuh. Kok bisa sama angkanya? Buat apa dek? Udah penting nanti aku balikan 1 bulan. Nah, dikirim lah 20 juta. Sama adik kita dipakai. Itu rezeki dia. Itu namanya tauhid. Tapi secara ilmu fikih, ilmu peribadatan, hutang ya hutang. Betul apa tidak? Hutang ditagih apa tidak? Lagi. Tapi jangan lupa ada ketiga, ada akhlak. Dek, udah belum? Udah sebulan loh. Belum Mbak, belum Mas. Ya udah kapan adanya? Nanti aku kasih tahu. Sekarang setengah dada, seperempat dada. Adanya berapa? Belum ada. Oke, kabari ya. Saya ngomong begitu sama advokat HAMI, Himpunan Advokat Muda Indonesia, di cabang-cabang kota. Saya ngomong begitu. Apa katanya? Kalau semua orang seperti Ustaz, maka semua pengacara nganggur di Indonesia itu. Gak ada yang mau nagih ke pengadilan, perdata atau pidana. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau di dunia kita pengen suci hartanya, suci dan sehat badannya dengan zakat. Di dunia kita ingin berlipat ganda rezeki dengan sedekah, tertolak bala-bala dengan sedekah, mampu melipat gandakan rezeki. Sedekah minimal 10 digantinya oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat kebaikan untuk urusanku dan urusan hambaku, maka 10 gantinya. Maka matalul ladina yunfikuna amwalum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bisa sampai 700, bisa sampai tak terkira. Itulah sedekah. Dengan infak kita membutuhkan menjaga iman orang-orang sekitar kita. Kalau di dunia yang masa hidupnya itu enggak lama, karena manusia hidup di dunia itu bergantung nabinya. Nabinya 1000 tahun, umatnya 1000 tahun. Nabinya 400, umatnya 400. Nabinya 63 tahun. Umur umatnya enggak jauh dari umur umat, dari umur nabinya. Rasulullah 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wafat 63. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun, wafat 63. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 3 tahun, wafat 63. Ali bin Abu Thalib jadi khalifah 4 tahun 6 bulan, wafat 63. Ibu bapak yang hari ini 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Seminggu lagi. Saya doain panjang umur. Amin. Mau panjang umur ibu? Mau? Berapa lama? Hah? Jadi saya doain sampai kiamat kurang seminggu.
Yang penting adalah berkah selamat di dunia dan kalau di dunia ada zakat, ada sedekah, ada infak, apalagi kita membeli kapling buat selamat di akhirat. Zakat akan berbekas, sedekah akan berbekas, infak juga akan berbekas. Tapi zakat, sedekah, infak bisa tergores oleh ketidakikhlasan waktu kita hidup. Kalau wakaf, maka sungguh kapling yang sudah dipantek. Karena dunia dan isinya semesta alam ini alam milik Allah. Dengan berwakaf kita mengembalikan hak milik Allah kepada Allah. Tidak bisa diganggu gugat. Karena sebab ketidakikhlasan kita yang berwakaf. Karena sebab ketidakikhlasan dan nyolek-nyoleknya anak cucu keturunan kita. Wakaf milik Allah, dijaga oleh Allah. Sampai ketika ada seseorang, ketika dia sudah mati, dibangkitkan oleh malaikat, ditanya, kau mau apa? Dihidupkan sekali. Dia nggak jawab, aku mau sholat. Dia nggak jawab, aku mau haji. Dia menjawab, aku ingin bersedekah. Meskipun sesaat saja malaikat. Karena dia tahu yang menyelamatkan dia di alam kubur, alam akhirat dan selamanya hanya sedekah yang paten, wakaf, yang bisa dia menyelamatkan dari timbangan dan keburukan amal saat dia di dunia. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, anggaplah kuantum wakaf kita ini bentuk pendidikan tarbiyah kita. Karena ibadah itu harus dipaksa. Ibadah enggak dipaksa, enggak bisa. Ada sebagian ulama habaib yang menyebutkan, para kiai, sedekah ibadah itu ya ikhlas. Kalau enggak ikhlas enggak diterima. Jadi semampu sebisanya, kelompok mereka silakan dan lanjutkan. Kalau buat kita harus dipaksa. Kita yang muslim, anak-anak kita waktu sholat umur 7 tahun dilatih untuk belajar sholat. Umur 10 tahun ketika enggak sholat diapain? Hukum. Beda ke istri sama suami. Suami belum sholat. Suami saya nggak sholat, Ustaz. Ya sudah, takdirmu. Saya kan malu, Ustaz, anak gede. Suami saya dari hujan nggak sholat. Ah, dulu gimana nerimanya? Kan gitu, Ustaz. Tapi kalau istri, kadang didatangi. Makanya kalau suami ke istri, ibadah terus. Karena istri bisa menyeret suaminya dalam jurang neraka. Mama sholat 3 bulan. 3 bulan, bulan keempat, Mama sholat. Malu sama anak. Udah 1 tahun ngomong galak, tahun kedua pukul. Apa yang dipukul? Kakinya. Nggak boleh buka. Urusan sholat aja dipukul nggak boleh buka, apalagi urusan dunia. Sholat, Mama. Sholat. 3 bulan. Lembut sudah kamu ya, Ma. Tegas sudah ya, Ma. Dipukul kaki sudah ya. Belum mau sholat juga kamu ya, Ma. Kamu sudah 2 tahun Papa bilang. Maka mulai malam ini kita tidur misah. Kamu di depan sendiri, Papa di belakang masih minum. Wah, tambah hatinya. Kenapa tidur gak jauh-jauh? Supaya barangkali tengah malam hujan bisa balik lagi ke kamarnya. Ada tindakan. Kalau sholat yang tiang agama kita paham aja harus dipaksa. Apalagi yang tidak tertulis dalam rukun Islam. Tetapi kita paham bahwa manfaat, faedah, kepentingan kita. Karena kita di dunia kalau ada kekurangan amal bisa tutupi dengan amalan yang lain. Kata guru saya, kalau kita kurang dalam ibadah ini, tutupi dalam ibadah yang lain. Kurang di sini, hebatkan di sini. Kalau sholatnya kurang, puasanya hebatkan. Puasanya kurang karena lemah badannya, duitnya ada, hebatkan di sedekah. Itu di dunia. Tapi di negeri akhirat Bapak Ibu sekalian, sebagaimana orang hidup di fitnah masih bisa bales, tapi orang pun sudah mati di fitnah gak bisa berbuat apa-apa. Di dunia kita bisa nambah kekurangan sholat kita, puasa kita dengan segala macam. Aduh, saya kekurang ke sholatnya, tutupi di akhir hidupnya. Tapi di akhirat nanti, di saat orang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dalam kebingungan, fi yaumin la yanfa' malun wala banun, di hari tidak bermanfaat anak, istri, tetangga, saudara, siapapun nggak manfaat kecuali 3 amal tadi: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, serta anak yang mendoakan. Kalau dia paham agama, yang didik orang tuanya yang paham agama. Tapi yang pertama, wakaf, jelmaan daripada sedekah jariah ini, dialah yang akan
menyelamatkan kita. Jumlahnya 1 jutakah, 3 jutakah, berapapun. Ketika kita sudah disiapkan, maka sungguh kita adalah orang-orang yang termaktub pada orang-orang yang selamat, sukses dunia dan akhirat. Saya ketemu dengan seorang, Bapak lagi ngapain? Ini Ustaz, lumayan Ustaz buat tabungan 5 tahun ke depan. Oh hebat Bapak, udah siap-siap 5 tahun ke depan aja, cerdas Pak. Besok ketemu lagi, Bapak lagi ngapain? Ini Ustaz, tabungan buat hari tua. Loh, Bapak kan masih muda, baru 30 tahun. Iya Ustaz, kan kita gak ada yang tahu. Luar biasa, masih muda untuk kehidupannya, dia menyiapkan persiapannya hari tuanya. Terus besok ketemu lagi, Bapak lagi ngapain? Nabung Ustaz, persiapan. Nabung apa? Ya bekal Ustaz. Apa aja? Ini sedekah, juga wakaf. Untuk apa Pak? Persiapan untuk di negeri akhirat nanti. Inilah manusia yang paling cerdas. Tidak bicara 5 tahun, tidak bicara akhir tua, tapi masih ada di alam dunia, sudah menyiapkan sesuatu untuk alam yang selanjutnya. Subhanallah. Maka kuantum memberikan fasilitas untuk melatih diri kita, entah per bulan preminya berapapun, entah langsung. Itu kisah yang dibuat-buat oleh tim, oleh manusia. Hakikatnya adalah menangkap sinyal langit bahwa kita diminta oleh Allah untuk mempersiapkan hari hidup di depan. Karena kumpulnya kita saat ini, kisahnya diundang. Kisahnya Bapak Ibu baca di sosial media. Ya, kemudian ditelepon oleh pihak daripada manajemen dan panitia bantu wakaf. Kisah dibuat macam-macam. Kisahnya datang ke tempat ini. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, pakai Grab. Kisah dibuat, kisah juga dibuat. Bapak dengan pakaian baju yang berbeda-beda. Kisah juga dibuat. Hari ini ada keperluannya, ada 2, ada 3. Ada yang duluan ke sinikah atau kemana. Sementara di sini waktunya terbatas. Kisah dibuat-buat. Ada yang berangkat dengan senyuman pasangannya, keluarganya, anak-anaknya. Ada yang berangkat dengan kesedihan. Macam-macam tergantung hati dan isi hatinya. Hakikatnya yang duduk bersimpu saat ini, bertatap wajah, berkait hati bersambung rasa, semua hadapi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menangkap sinyal langit, mulai mencanangkan keselamatan dan kenyamanan hidup di negeri akhirat nanti, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ayo kita duduk Pak, tangkap sinyal langit, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa, kita merenung apa yang sudah kita lakukan untuk Allah, apa yang sudah kita terima darinya, dan apa yang kita sudah siapkan untuk persiapan kenyamanan kehidupan di dunia ataupun di negeri akhirat. Kita semuanya akan sama-sama padamkan lampu, redupkan, letakkan handphonenya, 2 menit, 3 menit, ayo muhasabatun nafs, merenungi jiwa. Bapak punya istri, bagaimanapun dia akan ada kehidupan di akhirat. Bapak punya anak, nanti anak-anak punya kehidupan sendiri. Bahkan anak-anak itu bisa menjadi tiket ke surga atau sebaliknya, tiket yang menyeret kami dalam jurang neraka. Kita akan itu semua kembali pada perhitungan diri, tanggung jawab kepada Allah. Kita tangkap sinyal itu dengan kita merenung apa yang sudah kita lakukan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Tundukkan kepala, letakkan handphone, tidak tengok kanan kiri. Ayo kita ngobrol dengan Allah, bercinta dengan Allah, mesra-mesra dengan Allah. Kalau selama ini kita terlalu angkuh, sibuk pagi pulang petang, kita saat ini waktunya ngobrol. Padamkan lampu supaya kita lebih khusyuk. Agak segera kita satu bangku. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Semua Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim. Pengadahkan tangan kita di depan dada, hanya berdua dengan Allah. Wa'afwan ya karim, Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama
nawartal ardo binuri syamsi. Ya Allah, ya Rabb, izinkan kami di akhir waktu duha menuju waktu zawal di siang hari ini, tempat ini, di gedung ini. Izinkan kami berdoa, izinkan kami bermunajat, izinkan kami bermuhasabah, izinkan kami memohon, meminta, meskipun kami malu ya Rabb. Dosa kami banyak, setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra, bagaikan pasir tepian pantai, bagaikan buih di tengah-tengah lautan. Oleh karena itu ya Rabb, kami paham apapun dosa dan maksiat kami, ampunan-Mu melebihi segala-galanya. Oleh karena itu, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa terlihat atau tidak, dosa disengaja atau tidak, dosa yang kami tumpuk dari mulai kami akil balik, bahkan mungkin sampai detik pagi tadi. Dosa mata dengan penglihatannya, berapa banyak dosa maksiat kami lakukan setiap saatnya. Dosa telinga dengan pendengarannya, bahkan dosa yang sangat bahaya, dosa mulut yang banyak sering menyakiti hati orang tua, hati sahabat, bahkan hati anak-anak kami. Dan dosa yang tiada kecil, begitu membahayakan diri kami. Dosa kedua tangan, dosa kaki, dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama dosa meninggalkan sholat. Ribuan rakaat kami tinggalkan ya Allah, alasan sibuk. Seakan mulai akil balik di pendidikan, awal kuliah, awal rumah tangga, awal memiliki keturunan, awal naik karir pangkat jabatan kami, sibuk. Rasanya sibuk tidak pantas menjadikan alasan kami untuk tidak menghadap kepadamu ya Allah. Hari ini, detik ini ya Allah, ampuni semua kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami. Natubu ilaika taubatan nasuha. Jadikan doa pagi ini menjelang siang adalah bentuk taubatan nasuha kami ya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita doakan orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, dimulai dari manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu ibu. Bayangkan wajah ibu, dekatkan wajahnya dengan wajah kita, lihat kerut di keningnya, lihat matanya yang mulai sayu, lihat genggaman tangannya yang sudah mulai mengendur. Panggil namanya, ibu, Umi, Mama. Ya Allah, bayangkan bagaimana beliau menjaga kita anak-anaknya. Belum saat kita dulu dikandung, 9 bulan 10 hari dalam perutnya, dibawa-bawa kemana beliau pergi. Belum saat sedang melahirkan, taruhannya hidup dan mati. Menyusui kita 2 tahun, siang malam dijaganya. Ingatkah dulu kita saat masih kecil, kita sakit, ibu kita ikut sakit, bingung harus cari uang kemana. Tetapi yang dalam hatinya, nasihat, nak, sembuh ya nak, biarkan ibu yang sakit, jangan kamu nak. Lihat wajahnya, tatap wajahnya. Ibu kita yang ada di kampung, yang kita tengok setahun sekali karena sebab alasan sibuk. Mama, Umi, Ibu. Ya Allah, bayangkan wajah ayah, lihat wajahnya, jalannya sudah membungkuk, tangannya sudah bergetar saat mengambil air dari gelas yang dia genggam.
Sesekali di kampung nanya, nak sehat, nak kapan pulang? Kita jawab, nanti ya Pak, aku belum libur, belum cuti. Dia gak mau uang kita, yang dibutuhkannya kita datang di depannya, kemudian kita genggam tangannya, kita cium tangannya. Puluhan tahun, gak apa-apa. Ayah kita pagi-pagi, pulang pagi. Apalagi saat kita masuk rumah sakit, harus bagaimana? Berharap kita lebih hebat, lebih sukses, lebih bahagia dari mereka orang tua kita. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur ayah ibu kami. Buat ayah ibu kami yang masih hidup, jangan kau wafatkan sebelum kami mampu membalas semua kebaikannya ya Rabb. Bahkan kami berkeinginan suat kau mampukan kami ingin membawa ayah ibu kami sampai berangkat umroh dan haji di Ka'bah dan Madinah, memenuhi panggilan ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Rabb, jaga ayah ibu kami, pelihara mereka, angkat bala dan penyakitnya. Jadikan doa pagi hari, siang hari ini sebagai bentuk salam rindukan kami buat ayah ibu kami di kampung sana ya Rabb, dan buat ayah ibu kami yang telah wafat. Ya Allah, masa hidupnya belum bahagia karena sibuk ngurus kami anak-anaknya. Masa hidupnya susah, payah-payah, prihatin karena semua uang yang dihasilkannya untuk biaya kami sekolah. Ya Allah ya Rabb, buat ayah ibu kami yang berbaring di alam sana, ampuni seluruh dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya. Jangan kau siksa ya ibu kami ya Allah. Beliau berkurang ibadahnya karena sebab terlalu sibuk, repot memikirkan kami. Sholatnya keteteran, puasanya mungkin terpaksa karena sibuk urus kami ya Allah. Maka jadikan semua amal ibadah kami, sholat, puasa, sedekah, berbuat baik, bahkan senyum tersimpul di bibir, tumpah semua pahalanya buat ayah ibu kami dalam kubur sana ya Allah. Hari ini, detik ini, kami berkumpul memenuhi undangan kuantum wakaf. Ya Allah, rasanya berkirim salam saja tidak cukup. Rasanya sedekah mungkin terabaikan karena sebab niat kami yang suka ingin dipuji oleh manusia. Rasanya mengandalkan sholat buat ayah ibu kami masih kurang khusyuknya, kurang menangis doanya. Hari ini, detik ini ya Allah, kami ingin mengirimkan surat cinta buat ibu kami dengan berwakaf atas nama mereka ya Allah. Abah, kau dulu lebih repot dari kami anak-anakmu ini. Siang malam jiwa raga, bahkan kami sapa yang di rumah sakit, kau tetap hidup nak. Kalaupun andai mati, biarlah mama papa, abi umi, bibi umi, kami saja jangan kamu. Apalagi hanya sebulan 3 juta, 5 juta, 10 juta pun, asal ayah ibu kami sehat selamat di sana. Jangan sampai menjadi neraka kebun sebelum pengadilan sesungguhnya. Apa artinya kebahagiaan kami, orang tua kami yang mendidik dan memelihara saat kami berkeluarga, pasangan kami yang kami hebatkan, anak-anak kami, sementara ayah ibu kami tak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak lagi hari ini, dengan adanya kuantum wakaf di tempat ini, di gedung ini ya Allah, akan kami kirimkan hal yang bisa membuat engkau selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Allah, isma doa anak kami niatkan, tancapkan dalam hati. Tidak lagi kami menengok ke belakang. Biarlah keserangkan sudah banyak, kumpul bersama sahabat dengan mobil yang bagus, rumah yang indah bertingkat, uang yang berlipat-lipat. Cukuplah itu kesenangan kami, kebahagiaan kami. Tapi ini juga duka kami rasanya ya Allah, menyelamatkan ibu kami yang telah wafat. Bahkan ayah ibu kami masih hidup pun kami siapkan agar terus selamat, karena jasa mereka tidak akan pernah terbalas. Ini adalah bentuk kebaikan kami
sepantasnya sebagai anak, menyiapkan rumah, istana, gedung yang indah di dalam surga yang sana. Karena kami pun takut suatu saat kami kembali masuk ke dalam liang kubur 1 kali 2 meter sempit dimasukkan kepala kami, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, gelap. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali wakaf kami yang kami siapkan buat kami sendiri. Wakaf kami buat ayah kami, wakaf kami buat keluarga dan anak-anak kami. Apa arti kesenangan yang gak pernah habis? Uang habis, harta habis, tapi sementara setiap saat kami menuju akhiratmu. Apa yang buat kami membangkang untuk menyiapkan keselamatan di akhirat nanti kecuali wakaf kami yang kami siapkan saat kami masih gagah, masih muda, tidak menunggu ringgit dan bayar. Ya Allah, ya Allah, berikan kekuatan niat hari ini ya Allah, bersama-sama di tempat ini ya Allah, kami siapkan alam akhirat sana dengan keselamatan, gedung indah, kebahagiaan bersama Rasulullah SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, buat kami bahagia, anak kami, istri kami yang kerepotan bekerja pagi-pagi pulang petang, tidak mengajari istri kami menyembah Engkau dan Nabi-Mu. Kami yang kerepotan bekerja pagi-pagi pulang petang, lupa mengajari anak-anak kami mengenal Engkau dan Nabi-Mu. Kami nggak tahu suatu saat anak kami menjadi tiket masuk dalam surga atau sebaliknya masuk dalam neraka. Maka hari ini kami ingin selamat, anak kami juga selamat menyelamatkan, istri kami juga selamat dan menyelamatkan, ayah ibu kami selamat dan menyelamatkan. Inna fil jamaati barokah, bersama-sama penuh berkah. Kami pasang niat hari ini, entah dari lisan dan mulut siapa yang aminnya ikhlas, Kau dengar, sehingga semua doa-doa kami dijawab oleh Kau. Ya Allah, kumpulkan kami di belakang bendera baginda Rasulullah SAW. Kami ingin ya Allah, dengan berinfak dengan baik, sedekah baik, zakat baik, dan wakaf yang baik, kami ingin wafat kami dalam penutupan yang baik, wafat dalam penutupan yang indah, wafat sedang sujud, wafat sedang sholat, wafat sedang berwakaf, wafat sedang sedekah, wafat sedang membangun pesantren, wafat sedang berdakwah, wafat dalam husnul khatimah, wafat dalam kecintaanmu dan cinta Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Tidak ada keraguan lagi. Hari ini Kau datang dengan hidayah di hati kami ya Allah. Tak bergeser, tak bergeming hati kami ya Allah. Bersama-sama kami akan berikrar, kami akan mendaftar. Ini hanya bentuk tarbiyah. Enggak tahu, tidak tahu suatu saat kami pulang dari sini, kemudian Kau timpahkan kami dalam proyek besar, tender besar, usaha baru, rezeki banyak berlimpah, anak yang mulai taat, istri yang saling menyayangi, mencintai, karena sebab baru berniat merokap, baru memulai nyari ini detik ini ya Rob. Kau maha gagah, Kau maha kaya, Kau maha perkasa, Kau maha kuasa. Kau yang membolak-balikan hati semesta alam Kau genggam. Apalagi kebahagiaan kami yang lemah, kecil tak berdaya, pasti dalam genggaman-Mu ya Rob. Terima kasih atas semua karunia Allah. Terima kasih atas undangan-Mu di tempat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin, sekarang kita akan lanjutkan, dan hari ini insya Allah tanpa diabsen pun doa Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, tapi inilah butuhnya kita kepada Allah berekspresi
Karena cinta itu bukan ucapan, cinta itu ekspresi. Setelah ucapan doa, tetesan air mata, gerakan hati adalah bentuk tanda daripada mempraktekkan rasa cinta kepada Allah. Mudah-mudahan tidak hanya semua yang hadir, bahkan nanti kita bisa mengajar saudara-saudara kita. Karena manusia yang paling cerdas adalah manusia yang tidak hanya senang bahagia saat ini, tidak hanya senang bahagia di masa tua, tapi senang bahagia selama-lamanya. Umur, amal, terus kekal abadi selama-lamanya sampai di negeri yang paling akhir. Negeri akhirat tidak hanya mendapatkan surga, bahkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi dari kita. Baik, terima kasih Ustaz Mohai yang sudah memimpin hati-hati kami pada hari ini sehingga tidak terasa cucuran air mata sangat luar biasa. Dan semoga ini bisa menjadi reminder kita bersama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni adalah ikrar wakaf yang langsung akan diikrarkan oleh ibunda kita bersama, yakni seorang Bu Haji Evalinda. Beliau merupakan owner dari The Besto. Kalau Bapak Ibu pernah makan ayam The Besto, nah ini beliau ownernya, dan juga banyak bisnis beliau lainnya. Insya Allah hari ini Bunda akan mengikrarkan wakafnya yang dipandu dengan tim dari Kuantum Wakaf. Kepada Bunda, waktu dan tempat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang boleh. Bunda Evalinda, kemudian ditemani oleh saksi-saksi Pak Iman ada, Pak Iman, Bu Santi Suryanti, Pak Kaudin, Abdul Hamid. Abdul Hamid silakan untuk ikut ke depan menyaksikan sebagai saksi wajib wakaf, dan dari nomor wakaf dari Ustaz Nurhalis untuk menjadi penerima bagian dari wakaf, dan Ustaz Mohai juga sebagai saksi wakaf. Bapak Ibu, ini insya Allah akan dibacakan ikrar wakaf dari Ibu Linda, ya, baca nggak? Dan proses ini adalah proses yang paling penting, ya Bapak Ibu, karena ini adalah wakafnya penting, adalah wakaf wasiat. Bunda akan mengikrarkan ya wakaf beliau untuk nanti beliau akan baca ya wakafnya untuk apa, melalui lembaga apa, dan diniatkan wakafnya ini untuk menjadi pahala jariah buat siapa aja. Seperti itu, silakan Bunda Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini saya berikrar wakaf dan saya minta tolong kepada Kiai Hamid sebagai dosen saya, sebagai saksinya. Kemudian Hilman ini adalah adik, dan Mbak Santi adalah sahabat saya. Surat pernyataan ikrar janji wakaf wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Hewan Evalinda, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh 24 Oktober 1964, alamat Jalan Pembangunan nomor 1 RT 2 RW 2 Cipedak, Jakarta Selatan. Nomor KTP terlampir. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau muwakil.
Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah, telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari Polis Asuransi Jiwa Syariah Alliance Life Indonesia dengan nilai wakaf sebesar 1 miliar rupiah. Dan dari total manfaat santunan asuransi jiwa Syariah Alliance sebesar 2.250.000.000 rupiah atas nama Evalinda, nomor polis terlampir, jenis produk Alisha Protection Plus, dengan ahli waris penerima Mumtaz Asuransi adalah ketiga anak saya, satu Yasinta Octavian Gita Setianda, kedua Renggo Pramuza Gita Setianda, dan ketiga Amanda Salsabila Gita Setianda. Agar uang manfaat santunan asuransi tersebut dapat diambil dari ahli waris saya ketika klien meninggal dunia telah selesai diproses oleh PT Alliance Life Indonesia, dan uang tersebut diwakafkan untuk pembangunan masjid, pendidikan, dan dakwah melalui nazir wakaf yang sudah ditunjuk sebagai wakaf wasiat saya kepada. Nama nazir wakaf adalah Lembaga Wakaf Ikadi, alamat Wisma Ikadi, Jalan Bambu Apus Raya, nomor 62 Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau nazir. Adapun nilai wakaf tersebut di atas dengan pembagian sebagai berikut. 1. Wakaf untuk masjid, pendidikan, dan dakwah melalui lembaga Ikadi sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, wakaf untuk pondok pesantren Darus Syafa'ah sebesar 700 juta rupiah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Untuk diniatkan adalah wakafnya sebagai amal jariah bagi kami sekeluarga, yaitu Ayahanda Amiruddin bin Marzuki, Ibunda Jamiah binti Bilasuddin, almarhum kakek saya Marzuki bin Fulan, almarhum Bilasuddin bin Fulan, dan kakek saya Maulana Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi, nenek saya Marah binti Fulan, dan almarhumah Kandakti binti Fulan, dan saya sendiri Evalinda binti Amiruddin, serta anak-anak saya Yasinta Octavian Gita Setianda, Renggo Pramuza Gita Setianda, dan Amanda Salsabila Gita Setianda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini, serta kebermanfaatan untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami semua sekeluarga kelak di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jakarta, 8 Desember 2022, 14 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Pihak pertama, saya sendiri, Evalinda. Pihak kedua, Kiai Haji Nurholis Mukti LCMM sebagai nazir wakaf Ikadi, dan menyetujui ahli waris dan saksi-saksi.
Saksi pertama adalah Hilman, kedua Santi Sopianti, kemudian Zulhamdi, kemudian Dr. Abdul Hamid LC MA. Boleh dibawa pengajaran. Berikutnya Ecek ya. Ya boleh silakan kembali ke depan. Anda boleh nyalakan dulu. Kami ucapkan selamat kepada Bu Hajia Salinda yang sudah mewakafkan. Insya Allah selanjutnya kita semua yang ada di sini. Tafadhol dilanjut oleh Ustaz Zulhamdi untuk menjelaskan sedikit tentang program dari Tuan Permuakan. Baik Bapak Ibu, jangan dulu pulang ya, kita masih ada satu sesi lagi. Masih ada sebelum ini belum selesai ya. Baik, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan bagaimana Ibu Eva berwakaf 1 miliar ya. Jadi sekarang itu Bapak Ibu semua di sini bisa kok. Ya. Siapapun bisa, siapapun kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah ini tabelnya ya. Cuma dengan 50.000 per hari, bahkan 100.000 per hari, kita bisa berwakaf 1 miliar. Bapak Ibu boleh lihat ini tabel ya. Anggaplah di sini Bapak Ibu usianya, kita ambil yang usia 40-an dan 40-an ya. 40-an umpama ini. Usia 40-an Bapak Ibu dengan per hari 66.000 rupiah, itu bisa berwakafnya 1 miliar. Nilai wakafnya 1 miliar. Plus ada tambahan waris sebesar 1.250.000.000. Ya, warisannya 1 miliar untuk jadi totalnya sama seperti Bu Eva Linda tadi. Nilai santunan polis asuransi jiwasraya aliyahnya 2.250.000.000. Nah, dalam fatwanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu bisa berwakaf maksimal 45%. Maksimalnya 45%. Jadi yang diwakafkan sebesar 1 miliar. Nah, dana inilah diserah terimakan ke lembaga wakaf, ya. Ke lembaga wakaf untuk apa? Untuk wakaf masjid, pesantren dan lain sebagainya. Ya, seperti itu boleh Sermahai? Sermahai boleh? Maju depan kembali. Ya, kita ingin mengajak Bapak Ibu semua. Ya, ini ada, silakan Pak Ketua membagikan formulir untuk berwakaf. Ya, silakan Sermahai mungkin untuk memberikan motivasi kepada undangan ya, bagaimana kita semua bisa berwakaf 1 miliar. Ya sebetulnya sudah cukup ya, insya Allah lah, karena datangnya dari hati, nyampe ke hati. Ma kharaja minal qalbi
dakhala ilal qalbi wa ma kharaja minasy syafatain dakhala ilal udunain. Apa yang datang dari hati nyampenya ke hati, apa yang nyampenya berasal dari mulut nyampenya cuma ke kuping. Jadi ibu-ibu itu kalau pengen suami itu ngasih berlian yang baru ngomongnya harus dari hati ya. Nah, tadi saya sampaikan insya Allah dari hati ya, nyampe ke hati, dan semuanya sinyalnya sudah dari Allah. Bapak Ibu sudah tangkap. Kapan lagi waktunya kita tangkap sinyal itu? Yuk sama-sama kita bisa bahagia di alam dunia juga di negeri akhirat dengan kita bismillah. Ya, ibu-ibu kalau misalnya kredit motor, KPR rumah, wah luar biasa kita bela-belain, padahal suatu saat akan ditinggalkan. Bener ya Bu? Ibu-ibu kalau nabung berlian itu kira-kira suatu saat akan ditinggal apa enggak? Iya. Ibu beli berlian, cincin, gelang, kalung, banyak berlimpah. Kira-kira kalau meninggal dibawa nggak? Halo? Kalau meninggal dibawa nggak? Ya, kira-kira kalau suami masih ada itu berlian sampai pakai. Istri baru, mendingan wakafin, diwakafin, ya insya Allah selamat buat ibu. Yo, bismillah. Nah ini, silakan. Ini Bapak Ibu ya, ini ada kalau memang Bapak Ibu totalnya 1 miliar ya. Totalnya 1 miliar, wakafnya 450 juta. Ini lebih ringan. Ya, tapi sebagaimana tadi sudah sampai Ustaz Mohai ya, kita mau membangun sesuatu yang akan kita tuju. Perjalanan kita masih panjang tentunya ya. Perjalanan kita menuju akhirat itu masih panjang sekali. Kira-kira kalau 1 miliar dibawa bekal untuk akhirat cukup nggak Bapak Ibu? Ya, kita umpama mau keluar kota nih, kira-kira ya seminggu perlu bekal berapa banyak? Kalau kita keluar kota, ya 5 juta, 10 juta, ya tergantung ya, masih beda ya. Kalau kita keluar kotanya sebulan, bekal untuk keluarga kita dan bekal kita sendiri untuk perjalanan kita butuh berapa banyak? Nah, ini adalah bekal kita untuk di akhirat. Ya, bekal kita untuk di akhirat dan bekal untuk yang kita tinggalkan. Kira-kira kalau kita meninggal, enaknya ninggalin buat keluarga kita 500 juta apa 1 miliar? Ya, kalau kita meninggal dunia, enaknya ninggalin keluarga kita 1 miliar atau 500 juta? Ya, ini ada tabelnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Ya, ini wakafnya 1 miliar untuk akhirat kita, tapi yang ditinggalkan juga sebesar 1,2 miliar. Ya, ini untuk ahli waris kita. Ya silakan, itu ada pena nggak teman-teman? Panitia. Ya, silakan diisi. Ya, itu bisa Bapak Ibu isi komitmen wakafnya. Ya, diisi namanya, niat wakafnya untuk siapa. Boleh pinjam kertasnya dari 1 untuk saya mau baca. Boleh pinjam 1. pegang pulpennya, mulutnya sama hatinya sama-sama bismillah. Ya. Ya, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim dengan menghargai Allah Subhanahu wa taala dan melalui Rasulullah dan para sahabat dalam berwakaf, serta agar memiliki bekal amal akhirat, amal jariah sekeluarga hingga dapat berkumpul kembali di surga dengan keluarga tercinta. Saya niatkan mengikuti program waktu wakaf. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi nama, tanggal lahir, ya, alamat email, nomor handphone, kemudian program wakaf yang dipilih, ya dicetak. Nanti wakafnya buat apa? Buat masjid, buat pesantren, buat sumur air bersih, atau buat dakwah. Boleh dicetak semua, boleh. Ya, nanti di ikrar wakafnya kita akan buatkan seperti yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian lembaga wakafnya melalui nazir wakaf apa? Lembaga wakaf IKADI, peruntukannya adalah untuk masjid ya, masjid dan pesantren. Kalau untuk Mufiro nanti akan dibangunkan Yayasan Mufiro ini untuk pesantren, untuk asrama dan untuk kelas ya. Kemudian lembaga wakaf Al-Azhar juga bisa untuk pendidikan, masjid juga. Atau Bapak Ibu punya lembaga sendiri, mau ke pesantren mana dan mau ke masjid mana, ditulis ya, ditulis kolomnya. Nilai wakaf yang dipilih, nah ini ya silakan, ada pilihannya 2 miliar, ya 1 miliar dan 450 juta rupiah. Kemudian nama-nama yang diniatkan, pahala wakafnya untuk siapa saja, ya, ayah, ibu, mertua, pasangan, perindustrian, anak-anak. Kemudian ditulis namanya di bawah, ya, dan tanggalnya, kemudian nama duta wakaf yang mengajak Bapak Ibu, ya, nama yang mengajak siapa ditulis. Bismillah Bapak Ibu. Kalau sudah keluar dari sini, setan ada banyak ya. Ya, hidayah itu kan datangnya sepotong-sepotong ya Bu. Datangnya sepetak-sepetak, perginya sepetak-sepetak.
Dan hidayah hari ini belum sama dengan kemarin juga dengan besok. Jadi mumpung kita masih hangat, hatinya kuat, kokoh, ya tidak ada keraguan. Ya kalau keraguan itu biasanya bukan dari manusia. Ya, ini iurannya yang per bulan ya. Kalau kita masih muda, mau masih 30-40, 1 juta sebulan itu sangat kecil sekali ya. 1 juta sampai 2 juta sampai 5 juta per bulan itu bukan langkah yang besar ya. Karena perjalanan kita masih panjang dan kita masih butuh perjalanan bekal yang sangat banyak sekali ya. Alhamdulillah saya bisa sedang program branding ibu juga ya di 1 miliar dan mau ngajak kawan-kawan para guru, para ustadz ya, yang mentang-mentang ustadz belum mau wakaf juga ya, meskipun menerima wakaf tetap berwakaf. Ustadz cuma banyak ya, wakafnya wakaf ilmu, wakaf tenaga, jiwa raga. Saya kemarin ya baru memproses wakaf Ustadz Mohai. Oh, kasih lagi ya. Alhamdulillah. Boleh ya. Ustadz Mohai usianya tahu nggak berapa usia Ustadz Mohai? Ya, 47 ya, 47 ya. Jadi Ustadz Mohai kemarin, bukan kemarin, udah 3 minggu yang lalu ya. Iya. Ustadz Mohai udah 3 minggu yang lalu program wakaf yang 1 miliar ya. 1 miliar per bulan Ustadz Mohai menyisihkan 3 juta 100.000 per hari. Ya, Ustadz Mohai berwakaf 1 miliar dan nilai warisnya 1 miliar. Ya, diikrarkan untuk pesantrennya beliau. Ya, untuk pesantrennya beliau sendiri, insyaallah. Ya, silakan Bapak Ibu ya, diisi dulu ya, diisi. Habis ini kita akan masih ada sesi apa lagi? Ya, Masih? boleh. Ya. Sambil menemani bapak-bapak, ibu-ibu nulis, saya nanti bisa bawakan 1 lagu lah ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sambil nulis dulu niatnya, ya, niat aja dulu nulis, jangan ragu-ragu, ya. Kalau boleh saya tambahin sih Ustadz Mohai, sedikit aja saya tambahin. Bapak Ibu boleh di nanti ya, ini terdaftar saja. Al-Baqarah 267, 268 itu begini ya bunyinya, ya. Ketika kita itu sudah mulai meniatkan, ya, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Keluarkan harta jalan Allah ya, yang Allah yang dapatkan dari yang baik-baik dan dari apa yang kalian hasilkan dari kerjaan kalian dan apa yang Allah keluarkan untuk kalian. Ya. Nah biasanya ya setelah kita pengen sedekah wakaf infak ini, kata setan apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Benar ya? Jadi setan itu kali-kali menakuti kita jangan. Ya, nanti kamu miskin, nanti kamu ada kebutuhan ini itu, ya nanti kamu nggak cukup dan seterusnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah jadikan untuk kalian ampunan dan fadilah. Ya fadilah itu. Jadi tantangannya adalah tidak di hati kita. Ketika kita ingin berwakaf, biasanya godaannya lebih besar. Nanti berbolak-balik. Sambil ibu bapak nulis, saya cerita ada seorang bule. Dia berangkat ke Bali ingin berjemur, Bu. Kenapa orang bule itu senang jemur? Karena mereka nggak ada warnanya, ya. Bule, nah, orang Indonesia itu kan ada warnanya. Berjemur lagi tambah berwarna. Waktu mau berjemur datang ke Bali tuh Bapak Ibu, dia lihat ada perempuan ibu-ibu sedang hamil ngantri. Terus dia lihat mereka sedang apa? Oh, antrian menuju persalinan. Karena saking susahnya rumah persalinan, maka pulanglah dia ke rumahnya di Hawaii. Dia jual rumah mewahnya, kemudian dia bangun rumah sakit bersalin di Bali, mendapatkan Nobel 2 tahun lalu. Bayangkan orang bule berwakaf untuk kesehatan rumah bersalin di Bali, yang mereka nggak percaya bahwa Tuhannya Allah, ya, Quran sebagai kitabnya, Muhammad nabinya. Kalau mereka saja karena sebab kemanusiaan luar biasa dia perjuangkan dengan jual rumah, kemudian dia wakafkan untuk rumah sakit persalinan, apalagi Bapak Ibu yang punya iman dan punya tujuan, ya, yang menjadikan bahwa wakaf itu adalah keselamatan di akhirat. Harusnya lebih terpacu lagi dari mereka yang cuma sebagai kemanusiaan. Kita semua ingin mendapatkan keselamatan. Sambil nulis, berapa lama sih mereka nulis? Ya, saya boleh bawakan satu senandung Ibu? Ya, judulnya Hidayahilah. Lagu ini lagu karangan saya sendiri.
di mix, ada Arabnya, ada Indonesianya, tapi isinya doa dan rintihan. Betapa kita semua membutuhkan petunjuk datang dari Allah, membutuhkan bimbingan dari Allah. Karena hidayah itu ada dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Silakan sambil nulis diresapi, ya. Hidayah naikkan ke atas. Tuh. Angkat dulu. Angkat. Dia sambil menemani yang sedang mencatat. Ya man lahu hudan safhan wa ghufran, ya man lahu hudan safhan wa ghufran, anta ilahana khotoyana, anta ilahana khotoyana, ya muliyal qulub alhanna dunyana